Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai forward chaining untuk penyelesaian ujian tengah praktikum mata kuliah Artificial Intelligence. Untuk yang pertama, perkenalkan saya Deda Vinatarian dengan PM.317051027 dari kelas A. Lanjut, sebelum lanjut, kita harus tahu dulu apa itu forward chaining. Karena tiba-tiba studi kasus kan kayak gimana gitu kan. Jadi forward chaining itu apa? Forward chaining itu metode penalaran dalam sistem pakar yang memulai dari fakta-fakta yang diketahui, kemudian menelusuri aturan-aturan if-then untuk menemukan kesimpulan. Nah, metode forward chaining ini dia bekerjanya seperti proses maju, namanya aja forward ya. Forward itu kan maju, makanya dia maju dari fakta, kemudian nanti di akhir menghasilkan kesimpulan. Nah, ini untuk ilustrasinya untuk forward dan backward ya. Jadi, kalau forward itu dia diawali dengan fakta-fakta dulu, kemudian menelusuri aturan-aturannya secara maju. Nah, baru di akhir nanti didapetin kesimpulan. Nah, kalau backward dia tuh membuat hipotesis dulu. Kayak dugaan awalnya itu seperti apa. Nah, habis itu dia baru menelusuri aturan-aturannya dan di akhir apakah benar dugaannya. Itu kalau backward. Oke, kita langsung aja ke studi kasus dari forward chaining, yaitu di sini saya buatnya itu kayak seorang pengguna, dia tuh pengen olahraga, tapi dia tuh punya keterbatasan. Yang pertama itu keterbatasannya dia punya waktunya sedikit, dia cuman free-nya tuh sekitar 30 menitan. Nah, dia juga nggak suka nih olahraga berat. Nah, terus yang ketiga dia punya riwayat penyakit jantung. Yang keempat dia suka aktivitas di luar ruangan. Dan yang terakhir itu dia pengen banget gitu nurunin berat badan ya. Aku juga pengen. Nah, kali ini sistem pakarnya itu akan membantu menentukan jenis olahraga yang aman, efektif, dan sesuai preferensi dengan menggunakan forward chaining tentunya. Oke, selanjutnya ini variabel dan fakta-fakta yang digunakan ya dari yang awal ini fakta awalnya saya labeli dengan F12345 yaitu pengen nurunin berat badan, waktu luangnya sedikit, aktivitas tidurnya suka aktivitasnya di luar ruangan, terus nggak suka olahraga berat, punya riwayat penyakit jantung. Nah, terus ada juga fakta-fakta lainnya yang ditambahkan dan juga ada variabel lain gitu kan. Nah, yang mana F6 dia tuh pengen ngecilin perut, F7 dia pengen jadi model, F8 itu punya target khusus kurus selama 3 bulan, sorry typo terus mulutnya. Nah, untuk G1 itu variabel G1 itu dia melakukan push up 10 kali 3, G2 nya bermain golf, G3 nya berenang, G4 nya melakukan jalan sehat, dan G5 nya melakukan yoga. Oke, lanjut ke proses forward chaining. Nah, ini untuk proses forward chainingnya dari aturan-aturan itu, terus kita tentuin fakta awalnya, fakta baru, dan juga kesimpulannya. Oke, mungkin ini ditulis aja ya biar lebih paham. Nih. Oke. Ini kita hapus dulu. Semua ini guys. Ini kita hapus dulu, ini fakta-fakta barunya juga kita hapus dulu supaya lebih paham ya. Oke, yang pertama, di sini kita punya aturan if then. Ya, di sini ada 10 aturan if then. Aturan pertama, if jika F1 pengguna ingin menurunkan berat badan dan F2 pengguna hanya punya sedikit waktu luang, maka atau kemudian G1 melakukan push up 10 kali 3. Nah, ini kita cek F1 itu ada nggak di fakta awal? Oh, ada F1 di fakta awal. F2 ada nggak di fakta awal? Ada. Nah, maka aturan yang pertama itu dikatakan benar karena F1 dan F2 itu ada di fakta awal. Nah, kemudian yang kesimpulannya ini kita taruh mana? Kan belum ada ya. Kesimpulannya kita jadikan fakta baru di 1. Oke, kita lanjut ke aturan kedua. Ini di checklist ya kalau aturannya udah benar. Ke yang kedua, if F7 pengguna ingin menjadi model. Cek dulu di fakta awal ada nggak F7? Nggak ada. Fakta baru ada nggak F7? Nggak ada juga. Nah, berarti aturan kedua ini belum bisa dikatakan benar. Kita lanjut dulu ke aturan ketiga.
Aturan ketiga, if F4 pengguna tidak menyukai olahraga berat dan F5 pengguna memiliki riwayat penyakit jantung, maka G2 bermain golf. Nah, F4 cek ada nggak di fakta awal? Ada F4. F5 ada nggak? Ada. Nah, maka aturan ketiga itu dikatakan benar. Dan kesimpulannya juga atau G2-nya ini dikatakan benar. Ini kita checklist dulu. Nah, kalau udah di checklist, di sini kita tulis fakta barunya tadi apa? G2. Nah, oke. Setelah itu lanjut ke aturan berikutnya. If F2 pengguna hanya punya sedikit waktu luang, then G4 lakukan jalan sehat. F2 ada nggak di fakta awal? Ada. Nah, maka aturan keempat ini dikatakan benar karena dia ada di fakta awal. Nah, ini kita centang lagi. Oke, ini udah kita centang. Nah, G4 ini kita jadikan fakta baru. Lanjut ke aturan kelima. Aturan kelima, if F6 pengguna ingin mengecilkan perut F6, ada nggak di fakta awal dan fakta baru? Nggak ada. Makanya aturan kelima ini belum bisa dikatakan benar dan kita lanjut ke aturan berikutnya. Ke aturan ke-6, if F8 pengguna memiliki target kurus selama 3 bulan. F8 belum ada juga nih di fakta awal dan fakta baru. Oleh karena itu aturan ke-6 itu belum bisa dikatakan benar. Kita lanjut ke aturan berikutnya. If F3 pengguna suka aktivitas di luar ruangan atau outdoor dan F4 pengguna tidak menyukai olahraga berat dan G3 berenang. F3 ada nggak di fakta awal? Ada. F4 ada juga. Ada juga. Nah, oleh karena itu aturan ke-7 dikatakan benar. Nah, aturan ke-7 dikatakan benar dan then-nya G3-nya itu kita jadikan sebagai fakta baru. G3. Oke, lanjut ke aturan ke-8. If F3 pengguna suka aktivitas di luar ruangan atau outdoor dan G4 melakukan jalan sehat, maka pengguna ingin mengecilkan perut. F6, F3 ada nggak di fakta awal? Ada. G4 ada nggak? Ada di fakta baru. Ya, karena itu aturan ke-8 kita bisa katakan benar. Dan F6 kan belum ada, makanya kita tambahin di fakta baru F6. Oke, habis itu ke aturan ke-9. If F6 pengguna ingin mengecilkan perut dan G3 dan berenang dan melakukan push up 10 kali 3, maka pengguna ingin menjadi model. F6 udah ada kan tadi, udah kita tambahin sebagai fakta baru. G3 ada di fakta baru juga. G1 ada di fakta baru. Nah, jadi F7 ini kan belum ada nih. F7 ini karena ini F6, G3 dan G1 udah ada di fakta baru dan udah ada di sini, maka aturan ke-9 ini bisa dikatakan benar. Nah, kemudian F7 ini kita tambahkan sebagai fakta baru. Oke, yang ke-10, aturan ke-10, if F2 pengguna hanya punya sedikit waktu luang dan F3 pengguna suka aktivitas di luar ruangan atau outdoor dan bermain golf, maka pengguna memiliki target kurus selama 3 bulan. F2 ada nggak di fakta fakta awal, F3 di fakta awal, G2 di fakta baru. Nah, ini udah ada semua nih. Maka aturan ke-10 dikatakan benar. Nah, ini F8 kan belum ada, kita tambahin sebagai fakta baru. Nah, ini udah selesai nih aturannya sampai 10. Di awal tadi kan ada yang kita lewatin karena belum bisa dikatakan benar. Kita cek lagi sekarang untuk di aturan kedua. If F7 udah ada belum? Udah ada di fakta baru. F7 dan F4. Nah, karena F7 ini udah ada, maka pernyataan 2 sekarang bisa dikatakan benar. Oke, ini kita centang. Nah, habis itu F4 ini kan udah ada di fakta awal. Nah, yaudah kalau gitu di fakta baru nggak usah ditambahin karena dia udah ada di fakta awal. Lanjut ke aturan nomor 5 tadi yang tadi dilewatin. If F6 udah ada belum? Udah ada di fakta baru. F7 udah ada juga di fakta baru. F8 udah ada juga di fakta baru. Nah, jadi perhatian kelima ini bisa dikatakan benar. Kita centang, terus apa namanya? F1 ini kan udah ada di fakta awal. Nah, ini nggak usah ditulis lagi di fakta baru, gitu kan. Lanjut ke aturan yang terakhir, yang ke-6. Nah, if F8 pengguna punya target kurus selama 3 bulan dan pengguna ingin menurunkan berat badan. F1 dan F4 pengguna tidak menyukai olahraga berat, maka kesimpulannya melakukan yoga. Nah,
F8 udah ada di fakta baru, F1 di fakta awal, F4 di fakta awal. Maka aturan yang keenam ini dikatakan benar. Nah, karena yang keenam ini proses terakhir kita, berhentinya kita terakhir itu di aturan keenam, maka kesimpulannya juga ada di aturan keenam, yaitu melakukan yoga. G5 G5 ini kan belum ada tuh ya, belum ada di fakta awal maupun fakta baru. Nah, jadi kita tambahin fakta barunya G5. Nah, di sini dari proses ini kita bisa menyimpulkan bahwa olahraga yang tepat dilakukan oleh seorang pengguna dalam menentukan jenis olahraganya dengan 10 aturan if then ini adalah melakukan yoga. Karena tadi proses iterasinya itu berhenti di aturan ke-6, yaitu kesimpulannya melakukan yoga. Oke. Kita gedein lagi ya. Nah, ini oke. Kemudian selanjutnya proses iterasi forward chaining berdasarkan studi kasus. Nah, ini tuh sama aja kayak yang awal, cuman ini kayak ilustrasi singkatnya aja. Yang pertama, aku jelasin sedikit. Fakta awalnya kan tadi kita ambil dari soal kan F1, F2, F3, 4, F5. Ini fakta awalnya. Nih, ini fakta awal. Kemudian kita lanjut ke iterasi pertama dari aturan if then tadi. Dari aturan if then tadi, F1, F2 menghasilkan G1. Nah, aturan yang kedua, iterasi kedua, F4, F5 menghasilkan G2. Terus iterasi yang ketiga, F2 menghasilkan G4 dari peraturan if then. Iterasi keempat itu F3, F4 menghasilkan G3 dengan peraturan if then. Kemudian iterasi 5 yaitu G4, F3 menghasilkan F6 dengan aturan if then. Iterasi ke-6 yaitu G1, F6, G3 menghasilkan F7 dengan aturan if then. Dan iterasi ketujuhnya itu F2, F3, G2 dengan aturan if then menghasilkan F8. Iterasi 8-nya itu F7 menghasilkan F4 dengan peraturan if then. Iterasi ke-9-nya itu F8, F6, F7 menghasilkan F1 dengan aturan if then. Dan yang terakhir iterasi ke-10 yaitu F4, F8, dan F1 menghasilkan G5. G5 ini adalah titik akhirnya atau kesimpulan akhir yang kita dapatkan. Karena sesuai dari yang tadi kan, kita juga berhenti di aturan ke-6 dan ujungnya itu kita menemukan bahwa kesimpulannya itu ada di G5. G5-nya itu melakukan yoga. Kita dari variabel ini nih, G5 itu melakukan yoga. Maka kesimpulan akhirnya itu melakukan yoga. Oke. Lanjut. Nah, ini kesimpulannya. Oke, kesimpulannya itu dari studi kasus yang ada, yaitu menentukan jenis olahraga berdasarkan keterbatasan. Nah, dengan menggunakan salah satu sistem pakar yaitu forward chaining, didapatkan bahwa pengguna sangat cocok untuk melakukan olahraga yoga berdasarkan aturan-aturan if then tadi, fakta dan variabel yang ada. Nah, untuk sarannya, untuk aturan dan fakta-fakta dan variabelnya itu lebih baik menggunakan survei terlebih dahulu supaya nanti hasil akhirnya itu bisa lebih akurat. Oke, jangan fokus ke gambarnya ya guys. Nah, oke, sehun semuanya nuhun. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.